Di grup Facebook Raja Galbay ada yang ditagih seperti ini. KTP dan foto selfie Anda akan kami perjualbelikan di semua pinjol. Jangan kaget kalau banyak yang nagih ke rumah ya bos. Mampus, satu keluarga kami buat. Kami buat nama Anda dan keluarga terkenal karena maling. Kami pastikan pihak kepolisian juga akan datang ke rumah Anda. Belum pernah dipenjara gara-gara pinjol kan? Kami acak-acak semua data Anda dan keluarga Anda jika 1 jam ke depan nggak dibayar, bos. Gitu. Waduh, diacak-acak semua datanya. Itu DC apa bebek suka ngacak-ngacak sesuatu? Nah, jadi begini, ya. Di sini kan ada jual beli data, ada kepolisian, gitu. Sedangkan Anda hanya galbay dipinjol, oke? Nah, jadi penagihan yang berlebihan seperti ini itu bisa saya pastikan 100% tidak akan terjadi dibandingkan dengan penagihan kalem seperti ini. Ya, ini penagihan kalem nih dari Aku Laku. Nasabah Aku Laku yang terhormat, ya, Anda sudah galbay pun masih dibilang terhormat. Oke, kalem, ya. Resiko galbay, pinjol legal. Oke, nomor 1, bunga dan denda pinjaman menjadi lebih besar. Nomor 2, tercatat di slik OJK dengan skor kredit yang buruk. Yang 3, ditagih debt collector. Keempat, tidak dapat melakukan pinjaman di bank atau pinjol manapun. Ya, tidak ada jual beli data di sini. Ya kan? Tidak ada kepolisian yang akan memenjarakan Anda selama 12 tahun. Padahal Anda galbaynya cuma 2.200.000 bahkan. Tidak ada tim hukum, lawyer, law firm dari manapun. Ya, penagihan-penagihan kalem seperti ini itu malahan yang akan terjadi. Oke, daripada penagihan-penagihan yang wis polisi datang. Tunggu saja gitu ya. KTP foto selfie akan kami jual belikan. Kami ini komunitas hacker, kami bisa memalsukan semuanya. Itu tidak akan terjadi yang seperti ini itu. Ya, jadi Anda harus bisa membedakan mana penagihan pinjol yang beneran, mana penagihan pinjol yang hanya untuk gertakan Anda saja. Yang aslinya seperti ini, ketika Anda itu gagal bayar di pinjol. Oke, ini dari Aku Laku. Nah, resiko galbay yang damage-nya itu sangat minim sekali, itu malah yang akan terjadi. Ya, Anda hanya masuk slik OJK, Anda hanya ditagih DCWA, Anda tidak bisa melakukan pinjaman lagi ke bank atau pinjol. Seperti itu, ya. Kalau yang data Anda diperjualbelikan, ada polisi, aduh, itu malah nggak terjadi. Saya berpengalaman galbay dari tahun 2021 sampai 2024. Sudah mau berapa tahun tuh? 3 tahun lebih. Ya kan? Sekarang begini, KTP dan foto selfie Anda akan kami perjualbelikan di semua pinjol. Jangan kaget kalau banyak yang lagi ke rumah ya bos. Nggak bisa. Ya, rekeningnya harus rekening Anda. Video verifikasi mangap-mangap tengok kanan tengok kirinya, itu bagaimana? Ya, siapa yang mangap-mangap tengok kanan tengok kiri? Oke? Nah, jadi fix ini DC bocah ya yang jual KTP, foto selfie gitu kan, gaya-gaya hacker. Nah, selanjutnya kepolisian juga akan datang ke rumah Anda karena Anda galbay. Gitu. Nah, saya ada berita seperti ini dari kontan.com. Nah, di sini penarikan kendaraan di Multi Finance marak, ini kata Mandala Finance. Oke? Jadi nasabah leasing itu kendaraannya pada ditarikin karena tidak bisa bayar. Ya, sudah mah gak bisa bayar, make barangnya, make motornya, make mobilnya, rusak lagi. Ya, gak diservis-servis lagi. Ya kan? Gimana mau servis? Duit aja gak ada. Ya kan? Jadi kan rusak ya kendaraannya gitu. Nah, kenapa pihak finance atau pihak leasing tidak memenjarakan orang-orang seperti ini? Dia kredit barang loh, kredit motor, kredit mobil, itu gede. Itu besar nominalnya. Terus juga ada barangnya. Tapi kenapa tidak dipenjarakan? Ya, nah itu. Ya, menjawab kenapa yang namanya galbay dipinjol itu tidak bisa dipenjara. Karena pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjara hanya gara-gara tidak bisa bayar hutang. Ya, hutang ke pinjol, hutang ke leasing, hutang ke bank dan lain-lain. Oke, jadi fix ini itu hanya gertakan saja, gertakan yang dibikin oleh bocah lagi. Oke ya, nah sekarang kita masuk ke pinjol pinjam duit. Ya, jadi pinjol pinjam duit ini pinjol legal OJK. Oke, yang artinya jika pinjol legal OJK ini yang pertama tidak akan sebar data, yang kedua tidak akan keluar kondar, yang ketiga tidak ada DC lapangan pinjam duit ini. Jadi aman ketika Anda itu gagal bayar di pinjam duit. Ya, OJK bilang pinjamlah ke pinjol legalnya OJK. Ya,
Kenapa? Karena nanti ketika Anda gagal bayar itu aman dan ada asuransinya. Oke? Kalau pinjam ke pinjol yang ilegal, itu penagihannya kita nggak tahu, gitu ya. Dan juga tidak bisa ditindak. Yang galbay-galbay dipinjam duit, tenang saja, aman ya. Galbay dipinjam duit ini, oke? Selanjutnya pinjam win-win. Nah, pinjam win-win juga sama dengan pinjam duit, ya. Pinjol yang legal, OJK. Oke, jadi ketika Anda galbay di pinjam win-win, ini tidak ada DC lapangannya, pinjam win-win ini ya. Lalu tidak sebar data dan juga tidak keluar kondar. Ya, karena pinjaman kredit cicilan cepat online berizin OJK nggak mungkin ya. Pinjol legal OJK ini sebar data atau keluar kontak darurat. Oke ya. Nah, selanjutnya 360 kredi. 360 kredi ini tidak ada DC lapangannya, tidak sebar data, dan juga tidak keluar kondar. Jadi aman ketika Anda gagal bayar di pinjol. Oke. Selanjutnya Indosatu. Indosatu ini ya tidak ada DC lapangannya, tidak keluar kondar, dan juga tidak sebar data. Oke. Bagi Anda yang galbay-galbay di pinjol-pinjol tadi, pinjam duit, Indosatu, pinjam win-win, 360 kredi, itu sangatlah aman. Ya, nih saya buktikan sedikit ya. Nah, ini adalah aturan OJK untuk pinjol. Oke, kita cari kamera. Kenapa? Karena itu perizinan yang dibutuhkan oleh pinjol ketika Anda itu pinjam ke pinjol tersebut. Ya, di sini, di F, penyelenggara atau pinjol hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada gawai atau HP milik pengguna atau nasabahnya. Gitu. Jadi hanya kamera, lokasi, dan mikrofon saja. Ya, tidak bisa mengakses galeri Anda, histori telepon Anda, kontak-kontak Anda, itu tidak bisa. Makanya keempat pinjol tadi ini ketika Anda galbay itu aman. Ya, pinjam duit, Indosatu, pinjam win-win, ke 360 kredi itu. Maka dari itu stay galbay, perbaiki kehidupan Anda, kerja usaha. Ya, Anda kalau sudah punya banyak uang, orang-orang itu nggak akan ingat kalau Anda pernah galbay pinjol. Ya, apalagi Andanya royal gitu ya, suka beliin martabak, suka traktir orang tua, suka ngasih duit ke orang tua. Sudah beres masalah pinjol Anda itu. Yang nggak akan ada yang ingat. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori orang-orang yang masih ada keinginan membayar agar bisa pinjam lagi. Ingat, nih ya, prinsipnya orang yang minjol pasti akan gagal bayar. Sekuat apapun Anda, sehebat apapun Anda, kalau sudah minjol dengan tenor yang singkat dan bunga yang tinggi, pasti akan gagal bayar. Itu pasti, itu prinsipnya. Ya, tidak bisa terelakkan. Oke, Anda nggak percaya silakan minjol. Ya, jadi membayar pinjol itu ibaratnya hanya memanjangkan sumbu dari bom galbay tersebut. Ya, ini bom galbay. Ya, sumbunya segini, 1 bulan, gitu ya. Nah, Anda bayar, ya, Anda hanya memanjangkan sumbu tersebut saja. Ya, api dari sumbu tersebut tetap tidak padam. Ya, kapanpun bom galbay tersebut bisa meledak. Ya, bulan ini Anda memanjangkan sumbu bom galbay dengan cara gadai BPKB. Ya, bulan depannya dipanjangkan sumbunya dengan cara gadai sertifikat pinjam ke KUR. Ya, lalu jual tanah, jual motor, jual mobil bulan-bulan depannya. Ya, sehingga ketika sudah tidak ada harta lagi yang tersisa, ya untuk memanjangkan sumbu tersebut, akhirnya bom itu meledak. Ya, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Ya, sudah sekuat tenaga manjangin sumbu, ya, jual harta ini itu yang dulu didapatkannya itu susah payah, gitu ya. Tapi ujung-ujungnya tetap galbay juga. Ya, kenapa nggak galbay dari kemarin-kemarin aja? Harta masih bisa terselamatkan. Oke, ya. Jadi buat Anda yang sudah galbay pinjol, usahakan stay galbay saja. Masih mending Anda memperbaiki ekonomi Anda yang sekarang. Kalau Anda sudah kaya, ya nggak akan ada yang mempermasalahkan pinjol-pinjol Anda itu. Percaya sama saya. Oke, ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi Anda semua, mending stay galbay saja lah. Ya, bagi yang sudah galbay nih,
Ya, silakan lihat di sekeliling Anda, silakan lihat diri Anda. Apa ada hal yang berarti